Selamat pagi, jumpa lagi bersama kami Ngobrol Asik bareng Taufik. Pagi hari ini kita kedatangan tamu tentang program peremajaan kelapa sawit rakyat. Kita Pak Saril Pane, kita kenalkan tamu kita. Kita udah vaksin, jaga jarak, dan tetap prokes. Sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol santai, Pak. Jadi Pak Pane ini adalah, Pak Saril Pane ini juga merupakan Head Agronomi PT Abdi Budi Mulya dan juga salah satu pengurus GAPKI bidang Kompartemen Kemitraan Petani. Selamat pagi Pak Pane. Ya, selamat pagi Bapak. Beberapa tahun terakhir ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian bersama dengan GAPKI dan BPD PKS hasil dana ekspor CPO membuat program yang namanya peremajaan sawit rakyat, yang mana Sumatera Utara juga salah satu areal yang ditunjuk. Nah, pagi ini kita membahas tentang program tersebut, Pak, karena itu program strategis nasional yang merupakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit. Dan kami mendengar dan membaca bahwa sawit-sawit rakyat yang umur 25 tahun itu dilakukan replanting. Kami ingin menanyakan, Pak, dalam bincang-bincang kita ini tentang apa manfaat program PSR ini bagi petani. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih semuanya. Salam sehat, tetap semangat, sawit berkelanjutan. Ah, itu dia. Sebagaimana program strategis nasional yang ditelurkan atau yang dikeluarkan oleh Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, itu adalah suatu program nasional yang sangat betul-betul strategis. Kami dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit itu sangat mendukung program ini, di mana kami menilai bahwa program peremajaan sawit rakyat itu dapat mendongkrak perekonomian petani, di mana usia daripada tanaman petani yang sudah lebih dari 25 tahun, produksinya juga sudah menurun. Jadi ini diremajakan melalui program peremajaan sawit rakyat, sehingga kedepannya petani itu hidup lebih sejahtera. Apalagi sekarang harga sawit lagi bagus-bagusnya nih ya. Kita lihat harga sawit benar-benar begitu menggeliat. Menggeliat ya. Menggeliat begitu terus Ya. menggelora, sehingga kita harapkan ke depan juga sawit itu merupakan penopang dari perekonomian petani. Petani ya. Oke. Jadi kami melihat juga bahwa petani sekarang lagi senyum ini, petani sawit ini. Benar. Karena toko-toko emas pun banyak didatangi petani sawit karena harga sawit sangat lumayan bagus pada saat hari ini. Nah, bagaimana tentang pembiayaan ini, Pak? Pembiayaan PSR ini dari program PSR ini? Alhamdulillah, melalui program peremajaan sawit rakyat gitu, Bapak Jokowi itu mendukung sepenuhnya dengan menunjuk satu badan, yaitu namanya BPD PKS. Jadi BPD PKS itu ditugaskan oleh pemerintah untuk mensupport program pemerintah itu, yaitu peremajaan sawit rakyat, di mana kita harapkan bahwa dengan dana yang ditelurkan oleh pemerintah itu, dana yang ditelurkan itu adalah hibah sifatnya, Pak. Oh, hibah. 30 juta. Bukan pinjaman ya? Bukan, 30 juta per hektar. 30 juta per hektar. Jadi 30 juta per hektar itulah nanti yang disalurkan kepada petani. Sistem penyalurannya bagaimana, Pak? Jadi itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, begitu. Jadi diantaranya bahwa itu petani itu membentuk suatu organisasi kepetani, kelembagaan petani, misalnya KUD. Oh, KUD, ya, melalui koperasi ya. Petani, begitu. Jadi itu para petani membentuk satu kelompok kelompok tani atau KUD, yang mana nantinya itu akan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dokumennya apa aja tuh? Misalnya
bahwa petani itu betul-betul adalah anggotanya itu calon petani, calon lahan itu harus betul-betul ada, begitu. Nggak Jadi fiktif jangan ya? fiktif, Pak. Iya. Jadi dia kalau perlu sudah- sertifikat, enggak? Kalau sertifikat hak milik itu sebenarnya mutlak harus di. Kalau surat misalnya notaris atau surat keterangan lurah desa gitu, bisa? Jadi sampai saat ini pemerintah nampaknya mempunyai memberikan motivasi ya kepada petani sehingga surat-surat seperti surat keterangan daripada camat, lurah. SKGR atau apa itu juga bisa untuk dijadikan sebagai dokumen petani. Oh, dokumen ya. Nah, petani yang menerima hibah 30 juta ini, apakah cukup dananya itu untuk membangun satu 30 juta ini per hektar atau per 2 hektar atau berapa? Luasan? 30 juta per hektar. Per hektar. Itu cukup untuk membangun itu? Ya, sebenarnya tidak cukup, Pak. Nggak cukup ya? Nah, tetapi Yang idealnya berapa? kalau kami ya Pak, PT Abdi Budi Mulia ya, PT Abdi Budi Mulia itu mempunyai 1.500 kakak petani. Jadi itu adalah ex transmigrasi Oh, yang ya? usia tanamannya itu sudah melebihi 25 tahun, gitu. Jadi kita sebagai perusahaan yang bermitra cukup lama dengan mereka itu kita dorong, kita motivasi petani melalui kelembagaan petani yaitu KUD dan kelompok-kelompok tani. Jadi para petani ini mempunyai 2 hektar lahan per kakak. Per kakak ya. Jadi semenjak ditelurkannya program peremajaan sawit rakyat begitu, ini petani merasa termotivasi, Bergairah lagi lah. bergairah Yang untuk, selama ini produksinya meremajakan, rendah ya. sawitnya, karena sawit yang ada sekarang itu sudah berusia 25 tahun lebih dan produksinya itu antara 10 sampai 12 ton per hektar per tahun. Seharusnya Yang kita harapkan bahwa setelah peremajaan itu ya petani itu dapat meningkatkan produksi sampai maksimum 30 ton per hektar per tahun. 30 ton per hektar per tahun. Wah, luar Jadi biasa. dana yang digulirkan oleh pemerintah, dana hibah 30 juta per hektar itu tentulah tidak cukup sampai dengan tanaman menghasilkan. Oh, sampai menghasilkan 30 juta tidak cukup. Iya, yang dibutuhkan itu kan para kelompok tani, anggota kelompok KUD itu kan akan mengajukan RAB. Ya, rencana anggaran biayanya. Ya. Itu berkisar antara 60 juta per hektar 60 juta per hektar sampai produksi. sampai produksi. Tapi bagaimana menyikapi kekurangan dana ini? Pemerintah sudah memikirkan ini, menelurkan program-program lanjutan. Oh, ada ya. Ada program Ada ya. lanjutan di samping dana hibah yang ditelurkan. Contohnya apa itu program lanjutannya? Jadi secara otomatis 60 juta kebutuhan dana untuk peremajaan sawit rakyat. Sementara yang dihibahkan pemerintah itu kan 30 juta. 30 juta ya. Jadi 30 juta itu dari mana? Gitu. Pemerintah menunjuk bank-bank Oh, untuk mengambil menyalurkan kur ya. kur. Oh, pakai kur. Kur Iya. replanting namanya. Oh, kekurangannya melalui kur, usaha rakyat itu Gimana ya. keistimewaan kur ini, Pak? Iya, iya. Jadi pemerintah sudah meramu sedemikian rupa, kur replanting itu adalah sangat-sangat membantu petani. Di mana kekurangan 30 juta itu petani, kelompok tani atau KUD itu bisa mengajukan kur replanting. Oh, makin gampang ya jadinya ya. Dengan bunga yang sangat rendah dan dibayar, dicicil petani itu Setelah panen. setelah 4 tahun Oh, dipakai. ditanam. Jadi setelah ini kan tanam. sangat Iya, waktunya berarti sangat setelah panen panjang. lah ya, setelah panen, bayar panen lah ya. Iya. Berapa persen bunganya? Bunganya kalau kita kur itu 6% lah setahun. 6% ya. Jadi yang selama 4 tahun ini belum dihitung bunganya, belum ya? Belum. Masih yang 30 juta itu aja yang dipegang Iya, ya. yang 30 juta itu begitu. Kalau kita melihat tanaman ini kan salah satu untuk meningkatkan produksi kan bibit sawit ini. Bibit sawit ini untuk Sumatera Utara dari mana dia diambil asal usulnya? Ya. Salah satu komponen menunjang produktivitas petani yang berkelanjutan itu adalah bibit. Iya.
Jadi bibit itu betul-betullah bibit yang bersertifikasi. Sertifikasi ya. Nah, Itu dari sumbernya mana petani mendapatkan bibit yang bersertifikasi? Itu dari balai-balai benih yang bersertifikasi, yaitu PPKS, PPKS ya. Sriwijaya, Damimas, Sukopindo ya. Sofindo, Oh, Lonsom. Sofindo, Lonsom ya. Jadi ini Itu bebas petani. bebas petani untuk memilih. Oh. Dan kami harapkan juga para kelompok tani, para KUD itu betul-betul harus waspada. Selektif harus lah ya. benar mengevaluasi. Jadi bila perlu mereka itu berkoordinasi dengan perusahaan off-taker. Dari mana kami dapatkan sumber benih yang bagus? Perusahaan off-taker ini apa ini maksudnya? Begini Bapak, untuk menjalankan program PSR, ini petani ini kan harus di backup Ya. secara teknis maupun non teknis. Dan pemerintah itu kan ingin produksi petani itu dijamin Pembeliannya. pembeliannya. Produksinya Jadi ya. makanya dengan program peremajaan sawit rakyat dikaitkan dengan program kemitraan, begitu. Jadi perusahaan itu harus membina petani, Oh, ikut membimbingnya ya. membina petani, Jadi menerima hasil petani. Gapki perannya di mana nih? Gapki ini kan mempunyai ini Pak, anggota-anggota Gapki. Aduh, terima kasih ya. Ya. Jadi anggota-anggota Gapki ini kita motivasi. Bagaimana kita itu bermitra dengan petani swadaya, bagaimana supaya petani ini terdorong untuk melakukan peremajaan, Ya, ya. begitu. Jadi ini kan kami salah satu nih Ekano ini kan kawan nongkrong kopi. Petani-petani kopi juga dibina di sini. Oh, jadi salah satunya itulah ya. Jadi Gapki ini berperan terhadap pengambilan produksinya sebagai off-takernya Iya. kepada petani tersebut. Nah, petani kan selama ini menjual kepada tengkulak selama ini, sehingga kan harga bisa dimainkan dan timbangan biasa dimainkan sama tengkulak ini. Ini dari off-taker ini gimana? Pengalaman kita Pak, kita itu kan mempunyai petani 1.500 kakak, 3.000 hektar. Nah, itu adalah transmigrasi. Yang 80% dari Jawa, yang 20% itu adalah dari petani lokal. Lokal ya. Gitu. Jadi mereka itu cukup terlindungi dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Begitu. Jadi kami membeli produksi TBS petani itu sesuai dengan standar harga yang ditetapkan oleh tim perumus harga Provinsi Sumatera Utara. Oh, ada tim ya. Jadi nanti diharapkan begitu petani meremajakan sawit dengan program pemerintah tadi, produksinya itu diterima oleh perusahaan yang sudah bermitra tadi itu dengan standar harga yang ditentukan oleh pemerintah. Standar buah ada juga ditetapkan. Ada ya. Ada. Kematangan Standar buah itu apa? buah yang bagaimana dan petani itu harus memanen buah yang bagaimana sesuai dengan standar lah Pak kan. Jadi kita harapkan dengan kemitraan antara perusahaan anggota-anggota Gapki ini kita akad nikahkan ini. Ya. Perusahaan-perusahaan ini dengan petani-petani sehingga ini bisa menciptakan sawit berkelanjutan. Oh. Jadi itu kan untuk plasma, petani plasma yang dibina oleh Abdi Budi Mulya. Ya. Nah, kalau petani mandiri, yang swadiri ini, bagaimana perusahaan untuk membina mereka ini, yang tidak plasma? Pemerintah melalui Dinas Perkebunan tingkat 1 Sumatera Utara, Dinas Perkebunan tingkat 2 Kabupaten Kota, ini kan mendorong petani-petani swadaya ini membentuk kelembagaan petani, kelompok tani atau KUD, dan pemerintah itu mendorong juga perusahaan-perusahaan untuk bermitra dengan petani swadaya, sehingga petani swadaya ini termotivasi untuk melakukan peremajaan, begitu. Jadi fokus daripada program pemerintah ini bukan hanya petani plasma, tetapi juga petani swadaya. Berarti petani swadaya yang selama ini menjual hasil panennya kepada tengkulak-tengkulak,
bisa bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar dia. Sudah barang tentu, Pak. Ya. Dengan adanya kemitraan ini sudah barang tentu petani swadaya itu akan terorganisir dengan baik. Jadi manfaat salah satunya adalah memitrakan petani swadaya kepada perusahaan sehingga hasil buah bisa diambil, bisa Benar, dibeli ya. Benar sekali. Berarti itulah salah satu target dari program PSR ini ya di masyarakat ya. Benar, Pak. Benar. Ya, itulah bincang-bincang kami pada pagi hari ini dengan Pak Pane tentang program PSR yang kita harapkan ke depan PSR ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama petani-petani sehingga anak-anak petani kelapa sawit bisa menduduki perguruan tinggi dan menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara kita. Kami minta statement penutup dari Pak Pane untuk PSR ini apa, Pak? Ya, kami mendorong, memotivasi para petani swadaya, para petani plasma itu agar meremajakan sawitnya. Ke depan kita harapkan bahwa kelapa sawit itu betul-betul menjadi penopang hidup perekonomian petani, yang mana kita ketahui bahwa sawit saat ini betul-betul adalah primadona di negeri kita ini. Kita harapkan bahwa setelah peremajaan sawit rakyat, petani itu dapat meningkatkan produksinya, meningkatkan ekonominya, sehingga dapat menyekolahkan anaknya menjadi sarjana. Begitu kami harapkan, dan sehingga program pemerintah untuk sawit berkelanjutan ini akan terwujud. Ya, terima kasih Pak Pane. Semoga sukses selalu sehingga apa yang dicita-citakan bangsa ini untuk mensejahterakan rakyatnya dapat tercapai. Demikian, selamat pagi, salam sehat, sampai jumpa lagi. Selamat pagi, salam.